Selamat datang kembali pada channel Mutiara Investasi. Semoga semua sobat investor dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Pada video kali ini, kita akan membahas saham di sektor consumer good, yang baru saja merilis laporan keuangan kuartal 4 tahun 2022 yaitu, perusahaan Unilever Indonesia Tbk, dengan kode saham UNVR. Di sini, kita akan fokus menganalisa dari sudut pandang fundamental dan bandarmologi. Jadi diharapkan, kawan-kawan investor sudah paham dasar-dasar dari analisa fundamental dan bandarmologi. Video ini tidak bermaksud untuk mengajak membeli dan menjual saham. Selama 5 tahun terakhir, harga saham Unilever terus konsisten mengalami penurunan, dari level harga 11.000 sebelum stock split, turun hingga level terendahnya di harga 3.300 pada bulan Maret tahun 2022. Saham UNVR, sebenarnya tergolong saham paling defensif didukung produk yang dipasarkan merupakan barang konsumsi kebutuhan utama masyarakat. Hampir semua produk-produk Unilever, pernah dipakai masyarakat Indonesia seperti Pepsodent, sabun Lux, Lifebuoy, sampo Sunsilk, Clear, dan masih banyak lagi. Faktor-faktor seperti menurunnya pendapatan dan laba bersih serta penjualan saham yang dilakukan oleh investor asing akan kita bahas pada slide selanjutnya. Selama 6 tahun terakhir, pendapatan Unilever tergolong stabil di angka rata-rata 40 triliun rupiah, yang pada tahun 2020 menjadi puncaknya sebesar 42,9 triliun rupiah. Dengan dirilisnya laporan keuangan kuartal 4 tahun 2022 lalu, Unilever resmi mencatatkan pendapatan sebesar 41,2 triliun. Maka pendapatan pada tahun lalu, Unilever mengalami pertumbuhan dari tahun 2021, yang hanya sebesar 39,5 triliun rupiah. Kemudian, dari laba bersih Unilever selama 6 tahun terakhir, laba Unilever cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata hanya 5,5 triliun rupiah, dan pada tahun 2018 menjadi puncak tertingginya yaitu, sebesar 9,1 triliun rupiah. Dari laporan keuangan kuartal 4 tahun 2022 lalu, mencatatkan laba sebesar 5,3 triliun rupiah. Jadi, laba bersih Unilever mengalami penurunan dari tahun 2021, dengan laba bersih yang lebih baik yaitu, 5,7 triliun rupiah. Jadi, dari sisi fundamental berdasarkan laporan keuangan kuartal 4 tahun 2022, secara pendapatan Unilever masih mengalami pertumbuhan, namun dari laba bersihnya malah mengalami penurunan. Apakah penurunan laba ini mengakibatkan para investor besar di Unilever melakukan penjualan saham, sehingga harga sahamnya terus turun? Mari kita lanjutkan analisa data pemegang saham dan analisa partisipasi investor. Dari data keterbukaan informasi, porsi kepemilikan saham UNVR terdiri dari Unilever Indonesia Holding B.V. sebagai pengendali, memiliki sebanyak 84,99%. Masyarakat, memiliki sebesar 15,01%. Selain itu, ada juga direksi dan komisaris yang tercatat memiliki saham, namun dengan persentase yang sangat kecil, yaitu di bawah 0,01%. Dari data porsi saham yang beredar di masyarakat, pada posisi akhir Januari 2023 ini, investor asing memiliki 61,1%, kemudian investor institusi memiliki 23,8% dan partisipasi investor retail sebesar 15,1%. Jika kita tarik 1 tahun ke belakang porsi investor asing, rata-rata memiliki 55% dan cenderung bertambah dari tahun awal Januari 2022, hingga akhir Januari 2023 ini bertambah sebesar 5,3%. Porsi investor institusi, rata-rata memiliki 25% dan cenderung berkurang dari tahun awal Januari 2022, hingga akhir Januari 2023 ini berkurang sebesar 3,2%. Kemudian, porsi investor retail, rata-rata memiliki 17% juga cenderung berkurang dari tahun awal Januari 2022, hingga akhir Januari 2023 ini berkurang sebesar 2,1%.
Jadi, dari saham yang beredar di masyarakat, porsi investor asing lebih dominan dengan persentase kepemilikan saham. Saat video ini dibuat di atas 50%. Namun, dari tahun 2018, sejak Unilever pada harga tertingginya di level 11.000, indikator investor asing mulai menunjukkan tren penurunan dan diikuti dengan turunnya harga saham Unilever. Sejak saat itu, harga saham Unilever turun sampai titik terendahnya di harga 3.300. Hingga akhir bulan Maret tahun 2022. Indikator asing terlihat dari data yang sudah kita bahas tadi, menunjukkan tren peningkatan di saat saham Unilever harganya sideways di rentan harga 4.400 hingga 4.700-an. Jadi, dari analisa singkat video ini bisa kita simpulkan. Pertama, secara pendapatan Unilever masih tergolong sangat stabil dengan produk-produk yang sudah beredar luas di masyarakat, dan dari tahun 2021 ke 2022 mengalami pertumbuhan. Kedua, dari laba bersih, sejak tahun 2018 terus mengalami penurunan laba bersih. Hal ini menjadi tantangan untuk Unilever dalam meyakinkan investor supaya manajemen bisa kembali meningkatkan performa laba bersihnya di tahun-tahun mendatang. Ketiga, transaksi saham Unilever yang mengakibatkan terjadinya naik dan turunnya harga sangat dipengaruhi oleh transaksi yang dilakukan oleh investor asing, karena porsi kepemilikan saham investor asing di atas 55% saat video ini dibuat. Demikian analisa video ini, silahkan dilakukan analisa ulang, serta diatur porsi saham pada portofolio, dan money management yang baik dalam berinvestasi. Semoga video ini bisa membantu strategi investasimu di tahun 2023 ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi pada video lainnya.